Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Channel. Channel khusus yang menceritakan tentang kisah para nabi, keluarga dan sahabat, wali Allah, sufi, ulama dan orang-orang alim pilihan Allah. Kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang di akhirat semua berebut syafaat Nabi Muhammad dari dunia hingga akhirat. Imam Al-Bushiri dalam Qasidah Burdah menyebut syafaat Muhammad Rasulullah SAW sebagai kekasih itu senantiasa diharap dalam setiap kegalauan, kesedihan, kesusahan, dan malapetaka yang mencekam. Hal ini diungkapkan secara indah, yaitu, Huwa al-Habibu al-Lazi Turya Syafa'atuhu likuli haulin min al-ahwali muktahami. Dalam hal ini, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki menyebutkan bahwa salah satu laku spiritual yang paling ampuh untuk mendapatkan ketenangan adalah memperbanyak baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Abwab Al-Faraj, 2007, halaman 226. Bahkan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki menegaskan dalam salah satu ceramahnya bahwa tidak ada sesuatu yang lebih ampuh melebihi salawat untuk menghilangkan kegalauan, kesedihan, kesusahan, dan bencana, melapangkan hati, menolak bala dan kejahatan, dan mendatangkan rezeki. Oleh karena itu, beliau mengajak masyarakat muslim agar memperbanyak baca salawat dan salam. Dalam hal ini, seseorang tidak perlu guru, ijazah, dan tata cara tertentu dalam membaca salawat. Sebab Allah telah memberikan ijazah secara umum kepada seluruh manusia untuk membaca salawat salam kepada Rasulullah SAW, sebagaimana diabadikan dalam Al-Ahzab 33 ayat 56. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, maka banyak orang yang meminta pertolongan kepadanya. Beberapa perwakilan suku Mudar pernah mengunjungi Rasulullah SAW di Madinah untuk meminta pertolongan karena mengalami kemarau panjang dan paceklik. Oleh karena itu, Rasulullah SAW berdoa agar Allah menurunkan hujan untuk suku Mudar. Akhirnya, sebelum mereka pulang dari Madinah, Allah sudah menurunkan hujan lebat di kampung mereka. Dalam kesempatan lain, sela-sela jari-jari Rasulullah SAW mengeluarkan air ketika para sahabat sedang kebingungan mencari air wudhu. Akhirnya, mereka berwudhu menggunakan air yang mengalir dari sela-sela jari-jari Rasulullah SAW tersebut. Imam Muslim, Sahih Muslim 2 halaman 311, penerbit Al-Hidayah Surabaya. Oleh karena itu, Imam Al-Jazuli dalam Dalail Al-Khairat membuat redaksi salawat, Allahumma salli ala men tafajara min baini ashabihi al-mau an-namir. Menurut para ulama As-Syafi'iyah, beberapa air yang paling utama adalah air yang mengalir dari sela-sela jari-jari Rasulullah SAW, air Zam-Zam, air telaga Kausar di surga, air sungai Nil Mesir, dan air sungai lainnya, Kiai Haji Thoifur Ali Wafa, Al-Jawahir As-Saniyah, halaman 23. Selain manusia, para binatang juga banyak yang meminta syafaat pertolongan Rasulullah SAW. Dalam hal ini, seekor unta pernah mencium kedua kaki Rasulullah SAW sembari mengadukan kesedihannya karena disiksa oleh tuannya. Kemudian, biawak padang pasir Ad-Dab meminta perlindungan kepada Rasulullah SAW ketika diburu oleh orang-orang. Di sisi lain, sebatang pohon kurma yang pernah dijadikan tempat khotbah oleh Rasulullah SAW menangis terseduh-seduh karena merindukan Rasulullah SAW. Maulid Ad-Dibai, halaman 9 dalam Majmu' Al-Mawalid wa Adiyah, penerbit Al-Aidrus Jakarta. Macam-macam syafaat Muhammad Rasulullah SAW di akhirat. Semua orang, baik umat Rasulullah SAW sendiri maupun para nabi terdahulu dan umat-umatnya, kelak di akhirat akan sama-sama memohon syafaat Rasulullah SAW yang agung dan istimewa. Sebab, tidak ada satupun orang beriman bisa memasuki indahnya surga dan menikmati segala kenikmatannya tanpa syafaat Rasulullah SAW yang mulia. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, Muhammad SAW.
Al-Insan Al-Kamil, 2007/163. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat kepada seluruh manusia, dan merupakan orang pertama yang memberikan syafaat di akhirat mendahului para nabi dan utusan dan para malaikat yang dekat dengan Allah. Selain itu, beliau adalah orang pertama yang diterima syafaatnya oleh Allah di akhirat. Dalam hal ini, seluruh manusia akan menunggu putusan Allah di alam mahsyar sekitar 40 tahun lamanya menurut ukuran tahun kehidupan dunia. Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, Tanwir Al-Qulub fi Muamalah Alam Al-Ghuyub, halaman 76-77. Waktu itu matahari hanya berjarak sekitar 1 mil dari kepala manusia dan panasnya bertambah 70 kali lipat. Mereka diam 1000 bahasa sembari menatap langit dan sama-sama sibuk memikirkan keadaan dan nasib masing-masing. Oleh karena itu, mereka diliputi oleh kesusahan dan kesedihan yang luar biasa selama masa penantian tersebut. Halaman 77. Dalam kondisi penantian yang sangat panjang dan mencekam itu, akhirnya mereka sama-sama mencari orang yang bisa memberikan syafaat agar mereka bisa beristirahat dari penantian panjang, kesusahan, dan kesedihan tersebut. Oleh karena itu, sebagian mereka menghampiri beberapa nabi, seperti Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam untuk meminta syafaat. Namun, para nabi tersebut tidak bisa memberikan syafaat pada waktu itu. Halaman 77-78. Akhirnya, sesuai saran Nabi Isa alaihissalam, sebagian manusia tersebut menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk meminta syafaat. Oleh karena itu, Rasulullah SAW kemudian meminta kepada Allah agar mengakhiri penantian panjang tersebut dan segera menghisap seluruh manusia. Sebab mereka sedang merasakan kesusahan dan kesedihan yang sangat besar. Permintaan Rasulullah SAW ini langsung dipenuhi oleh Allah, di mana hal ini merupakan syafaat yang pertama di akhirat yang membebaskan manusia dari kesusahan dan kesedihan karena penantian panjang di alam mahsyar. Halaman 78. Syafaat pertama yang diberikan Rasulullah SAW kepada seluruh manusia ini merupakan kedudukan, makam, yang terpuji, yang dengannya beliau dipuji oleh segenap manusia dari generasi awal hingga generasi akhir. Di sisi lain, Allah sengaja tidak mengilhami para manusia agar langsung meminta syafaat kepada Rasulullah SAW sebelum beberapa nabi tersebut karena untuk menunjukkan keagungan dan kemuliaan Rasulullah SAW. Dalam hal ini, mula-mula sebagian manusia tersebut menghampiri Nabi Adam alaihissalam untuk meminta syafaat, tetapi disuruh minta tolong kepada Nabi Nuh alaihissalam. Halaman 77-78. Ketika sampai di hadapan Nabi Nuh alaihissalam, mereka disuruh minta tolong kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun, Nabi Ibrahim alaihissalam menyuruh mereka meminta tolong kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, maka mereka disuruh minta tolong kepada Nabi Isa alaihissalam. Namun, Nabi Isa alaihissalam menyuruh mereka meminta tolong kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan kekasih Allah. Akhirnya, Rasulullah SAW memberikan syafaat pertolongan kepada seluruh manusia yang sedang kebingungan dan kesusahan tersebut. Halaman 77-78. Cerita perjuangan umat manusia mencari syafaat dari satu nabi ke nabi lain dan akhirnya mendapatkan syafaat Muhammad Rasulullah SAW di alam mahsyar ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, Majmu' Arbainat fi Fathail Rasulillah, 2009-41-42. Menurut Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, hadis tentang syafaat Muhammad Rasulullah SAW di akhirat kelak adalah mutawatir secara makna. Halaman 76.
Adapun beberapa macam syafaat Muhammad di akhirat adalah: pertama, syafaat untuk umat manusia mengenai putusan hukum di akhirat dan istirahat dari penantian panjang di alam mahsyar. Kedua hal ini merupakan syafaat yang paling besar. Kedua, syafaat untuk memasukkan sekelompok orang ke dalam surga tanpa hisab. Ketiga, syafaat untuk meringankan siksa seseorang yang kekal di dalam neraka. Ketiga syafaat ini hanya dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanwir Al-Qulub fi Muamalah Alam Al-Ghuyub, halaman 78-79. Keempat, syafaat untuk menggagalkan seseorang yang telah divonis menjadi ahli neraka masuk ke dalam neraka. Kelima, syafaat untuk mengeluarkan orang-orang beriman, mengesahkan Allah dari dalam neraka. Syafaat jenis ini dimiliki oleh para nabi, malaikat, dan orang-orang mukmin. Artinya, mereka bisa memberikan syafaat untuk mengeluarkan orang beriman dari neraka. Keenam, syafaat untuk menaikkan derajat seseorang di dalam surga, halaman 79. Demikianlah kisah syafaat Nabi kali ini, semoga memberikan pelajaran dan manfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bisawab, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.